Laki tua yang duduk di sisi gunung untuk memancing ikan. Pose ini dia simpan selama ribuan tahun. Sampai sekarang, pancing tiba-tiba bergerak, permukaan es retak, lelaki tua itu perlahan membuka matanya untuk melihat. Melihat permukaan danau yang terus retak, dia menghitung dengan jarinya, sepertinya hari-hari pancing mendekati akhir. Cuacanya tidak biasa, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Tepat waktu ini, tiba-tiba sebuah tangan terangkat di tengah tempat yang muncul mantra. Lalu ada remaja terbang ke langit. Setelah menunggu selama ribuan tahun, hanya satu iblis kecil yang muncul. Lelaki tua itu merasa sangat kecewa, tak disangka anak ini juga sedikit keberanian. Selain itu, dia juga laki-laki yang kejam. Lelaki tua itu dengan tenang bertarung dengannya. Kemudian mengungkapkan identitas laki-laki itu dari beberapa kehidupan sebelumnya. Ternyata bocah ini bernama Chan Nam, dia yang berjuang di mana-mana di kehidupan sebelumnya, sekarang lelaki tua itu puas untuk pergi. Setelah itu, dia bahkan mengatakan satu hal padanya. Di bawah danau, punya putri jelita sedang berenang dengan nyaman. Tiba-tiba, bocah jatuh dari langit, membuatnya sangat ketakutan. Sang putri meminta Chan Nam mengikutinya. Putri ini sangat nakal, selalu berpikir untuk bermain trik untuk membuat dirinya bahagia. Waktu ini, sang putri tiba-tiba ingin menerbangkan layang-layang, jadi dia mempercepat kudanya. Awalnya, Chan Nam merasa tak apa-apa karena itu salahnya. Tapi tiba-tiba anak panah terbang dari hutan. Dalam kepanikan, Chan Nam memeluk sang putri turun ke kuda. Waktu ini, sang putri merasa tidak senang tetapi sebelum dia bisa memarahi, para pembunuh bergegas. Pada awalnya, Chan Nam masih mampu mengatasinya, tetapi tiba-tiba pembunuh master muncul yang membuatnya tidak dapat bertahan. Namun tak disangka, sepertinya kekuatan misterius sedang melindungi Chan Nam membuatnya terbang di udara. Lalu ada busur ajaib terbang keluar dari kotak kayu. Ketika para pembunuh melihat ini, mereka segera bergegas menuju Chan Nam. Waktu ini, Chan Nam memegang busur ajaib, sepertinya mengingat sesuatu. Hanya satu serangan yang mengusir pemimpin. Tapi hanya dengan satu menembakkan panah, kekuatan Chan Nam sudah habis. Tapi adegan barusan membuat sang putri sangat terkejut. Karena Chan Nam adalah orang satu-satunya yang bisa memegang busur ajaib. Tak berapa lama, mereka kembali ke istana. Pada saat ini, sang putri bertemu dengan sahabatnya, dan segera ingin berbicara tentang orang aneh yang dia temui hari ini. Lihatlah. Apakah dia terlihat seperti monyet? Tak disangka, setelah melihat kecantikannya, Chan Nam menarik tangannya. Setelah itu, gadis cantik ini untuk membantunya. Dia menasihati sang putri untuk tidak terlalu marah. Tapi saat sang putri sedang mengobrol, Chan Nam menyelinap pergi. Setelah itu, Chan Nam menyelinap ke aula utama, sekarang busur ajaib ditempatkan di satu sisi. Busur ajaib ini dulunya adalah senjata miliknya. Hanya Chan Nam mendekat, daya tarik tak terlihat akan muncul. Tiba-tiba Chan Nam mendengar suara sang putri. Chan Nam segera bersembunyi di balik tahta emas. Kesehatan kaisar tidak baik, didorong dan didorong oleh sang putri, hampir berhenti bernapas. Namun saat sang kaisar duduk di tahta emas, tiba-tiba sebuah cahaya terpancar, seolah merasakan energi yang semakin meningkat. Setelah beberapa saat, sang putri tiba-tiba berpikir bahwa ini mungkin efek dari busur ajaib. Benar saja, ketika kuat ajaib muncul, kaisar merasakan vitalitas yang berlimpah. Tapi kali ini Chan Nam tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Chan Nam sekali lagi kehabisan kekuatan. Sahabat sang putri, Neplan Nuoktui, langsung berspekulasi bahwa mungkin karena efek energi spiritual dalam tubuh Chan Nam yang membantu kaisar. Jadi kaisar segera memerintahkan Nuoktui meneliti Chan Nam. Selama bertahun-tahun, kesehatan kaisar lemah, dia tidak dapat mengatur hal-hal dalam istana, sekaligus, dia hanya memiliki satu putri yang dimanjakan sejak kecil. Jadi tentu saja akan ada banyak orang yang berpikiran jahat. Pasangan ayah dan anak ini sangat kuat, kekuatan adalah yang kedua setelah kaisar. Di dunia bawah, mereka bahkan tidak menghormati kaisar. Putranya menyukai Nuoktui tapi dia selalu dingin padanya. Dia sangat sombong. Namun, Chan Nam berada di luar pintu, melacak sepatu dan jejak kakinya, dan menemukan bahwa dia adalah Bahtin, pemimpin orang-orang yang membunuh sang putri. Sekaligus, targetnya bukanlah sang putri tetapi busur ajaib.
Tapi ini tidak bisa menipu Kaisar. Putri benar-benar nakal, tetapi ia tidak lemah lembut. Biasanya, tidak ada yang akan bebas untuk datang dan menemukan putri yang menyebalkan. Jadi Kaisar berspekulasi bahwa orang-orang itu datang karena mereka ingin merampok busur ajaib. Chan Nam dapat menggunakan busur ajaib, hal ini ditemukan oleh ayah dan anak Tuma. Jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka membawanya ke markas rahasia. Pada titik ini, sang putri masih ingin menolak beberapa kalimat, tapi hasilnya, dia dikirim ke tempat lain. Tapi hal yang membuat Chan Nam tidak bisa dipercaya adalah ada bocah di penjara ini yang juga tahu tentang perang melawan surga. Walaupun di mata orang biasa dia hanya membual, tapi Chan Nam tahu apa yang dia katakan itu benar. Kaisar hanya mengingatkan sang putri untuk berhati-hati dengan ayah dan anak Tuma, tapi putri marah dan berkata, "Yang mulia, jika mereka berani memiliki niat buruk, saya pasti akan menghancurkan mereka." Setelah mengatakan, tiba-tiba ada beberapa pembunuh muncul. Kaisar tahu betul siapa yang mengirim mereka ke sini. Sekarang sang putri tidak takut, menginjak meja, terbang menuju para pembunuh. Apakah Anda melihat matanya sekarang dan barusan seperti dua orang yang lainnya? Tepat ketika saya pikir mereka akan melakukan pertempuran sengit. Bunuhlah. Tapi ketika bawahan hendak membunuh si pembunuh, putri menyebut mereka tidak berguna. Jika bukan karena statusnya sebagai seorang putri, bawahan mungkin akan mengatakan bahwa bunuhlah. Kamu membunuh mereka sendiri. Pada saat ini, orang di belakang segalanya mengambil inisiatif untuk datang ke aula utama tidak hanya untuk membunuh dua pembunuh yang tersisa tapi juga melindungi Kaisar tepat waktu. Tentu saja, Kaisar saat ini tidak berani menyinggung Tuma. Setelah itu, Tuma menggunakan kekuatan untuk memaksa Nuok Tui menikah putranya. Anak dan ayah Tuma mau memperluas wilayah, bagaimana mungkin seorang gadis menjadi lawan mereka? Meskipun Nuok Tui tidak mau, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sang putri khawatir banget, tapi dia tidak bisa membantu apa-apa. Tapi sebelum Nuok Nam menikah, dia membantu membebaskan Chan Nam. Meskipun keduanya tidak saling mengenal, mereka secara tidak sadar merasakan kedekatan. Dia berpikir pada dirinya sendiri, bahwa penjara yang menahan Chan Nam seperti kandang yang akan dia masuki, melepaskannya juga mendapatkan kembali kebebasannya. Hari itu di rumah Matu, Ruo Tui dan Sima Tiet Kong sedang melakukan ritual pernikahan. Tepat waktu ini, seseorang menerobos masuk ke dalam. Meskipun ia tidak ingin membiarkan Chan Nam risiko, sekarang ia melihatnya, hati Nuok Tui sangat hangat. Namun, masih ada orang yang merasa sangat tidak nyaman, yaitu Tuma Tiet Kong. Segera dia dan Chan Nam bertengkar. Namun dia tentu saja bukan lawan Chan Nam. Melihat kekalahan putranya, Tuma bergegas, hasil dia juga tidak bisa mengalahkan Chan Nam dan dirobohkan olehnya. Tiba-tiba Tuma Tiet Kong memegang pedang dan bergegas, sekarang Chan Nam tidak lagi menahan diri, ingin mengambil nyawanya. Awalnya, keluarga Tuma dapat sepenuhnya menangkap kerajaan. Tetapi dia tidak melakukan sepertinya karena ia menghormati orang bernama Huyen Tu. Sekarang putranya telah terbunuh, dia ingin Huyen Tu membantunya. Akibatnya, Huyen Tu tidak hanya tidak membantu, tetapi juga menyerap semua ajaib Tuma. Pada saat ini, Chan Nam dan semua orang juga datang, menemukan mantra di mulut Huyen Tu, yang merupakan semacam pesona yang perlu menyedot energi orang lain untuk membuat dirinya lebih kuat. Chan Nam ingin menghentikannya, tetapi sebenarnya tersedot kembali oleh kekuatan sihir khusus Huyen Tu. Rasa ajaib spiritual ini benar-benar luar biasa. Dengan cepat di bawah dorongan Huyen Tu, Kaisar juga membuka Kaye Pup Daidin. Pada saat ini, meskipun Chan Nam telah kehilangan kekuatan spiritualnya, dia masih ingin datang dan menghentikannya, tetapi Tilong tak mau ia datang ke sana, karena ke sana berarti bergegas menuju kematian. Chan Nam tidak setuju, jadi Tilong kabur sendirian. Kaye Pup Daidin harus diadakan pada hari dan waktu yang tepat. Chan Nam kehilangan kekuatan spiritual, bagaimana cara mencegahnya? Lagi pula, siapa Huyen Tu? Siapa Tilong? Jika Anda menyukai film ini, ingatlah cari untuk menontonnya.